Puji nama Tuhan, saudara yang kekasih, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Judul firman Tuhan yang akan saya bawakan pada hari ini adalah langit yang baru, bumi yang baru, dan Yerusalem baru. Saudara yang kekasih, 5 pelajaran telah kita lalui dan sekarang kita telah memasuki pelajaran yang ke-6. Ya, dan saya sungguh bersyukur kalau kita bisa ya mempelajari tentang akhir zaman ini, di mana Tuhan boleh bukakan kepada kita, saudara yang kekasih. Dan saya juga sebagai salah satu pembicara di akhir zaman ini, saya sangat mengucap syukur ya, di mana saya boleh melihat bahwa Tuhan kita luar biasa, Tuhan kita dahsyat. Amin, saudara. Haleluya. Dan saya juga percaya pada hari ini Tuhan akan membukakan rahasia kebenaran firman Tuhan kepada kita. Saudara, langit yang baru, bumi yang baru, dan Yerusalem baru. Wahyu pasal 21 dan Wahyu pasal 22 ini memberikan satu cerita ya, detail mengenai langit baru dan bumi yang baru. Ya, saudara yang kekasih, setelah akhir dari segala sesuatu yang kita pelajari, saudara yang kekasih, ya kita akan memasuki yang namanya langit baru, bumi yang baru, dan di sana ada kota Yerusalem baru. Saudara, langit dan bumi yang kita diami saat ini, sesuai dengan yang kita sudah belajar minggu yang lalu, ini akan lenyap, ya akan lenyap. Dan akan diganti dengan langit yang baru dan bumi yang baru. Tempat kediaman yang kekal bagi orang-orang percaya adalah bumi yang baru dan langit yang baru. Ya, saudara yang kekasih, di mana kita akan melewatkan masa kekekalan kita di bumi yang baru ini dan langit yang baru bersama Tuhan Yesus, Juru Selamat kita, Tuhan kita. Amin. Saudara yang kekasih, hidup akhir kita ada di sana. Dan surga atau bumi yang baru, langit yang baru ini adalah tempat yang fisik, ya, bukan roh, saudara, ya, tapi fisik. Seperti kita berada di langit dan bumi yang baru ini, di langit dan bumi yang baru saat yang sekarang kita tempati. Di sana kita akan berdiam dengan tubuh fisik, saudara. Kita akan mempergunakan tubuh yang sudah dimuliakan. Tapi tubuhnya ini seperti ini, bisa dilihat. Ya. Dan Anda bisa baca, saya tidak akan tampilkan ayat ini, tetapi Anda bisa melihat itu di 1 Korintus 15, ya, ayat 35 sampai 58, panjang banget. Ya, jadi Anda bisa baca di sana. Ya, tubuh fisik ini, saudara yang kekasih yang dimuliakan. Dan saat ini kita akan langsung masuk belajar tentang keadaan bumi baru dan langit yang baru, saudara yang kekasih. Jadi saya buat 2 bagian, saudara. Yang pertama saya akan bawakan tentang langit yang baru dan bumi yang baru. Sesudah itu saya akan bawakan tentang Yerusalem baru. Jadi langit yang baru dan bumi yang baru ini satu paket, ya. Istilahnya satu, saya bagi yang pembahasan yang pertama. Pembahasan yang kedua saya akan bahas tentang Yerusalem baru. Nah, saudara yang kekasih, kita akan belajar yang pertama mengenai keadaan bumi baru dan langit yang baru, atau langit yang baru dan bumi yang baru. Saudara membayangkan ya, langit baru dan bumi baru. Kalau Anda bayangkan seperti apa kira-kira? Minggu yang lalu kita sudah belajar tentang kerajaan 1000 tahun, saudara yang kekasih. Langit yang baru dan bumi yang baru, saudara, itu akan seperti yang kita tempati ini. Ya, langit yang baru dan bumi yang baru. Tetapi, saudara, di dalamnya ini adalah ciptaan yang baru semuanya. Amin, karena yang lama sudah berlalu. Nah, jadi kalau kita bayangkan di kerajaan 1000 tahun, itu satu keindahan ada di sana, betul? Saudara, tapi itu berada di dunia saat ini yang kita tempati. Ya, dikembalikan kepada seperti penciptaan semula. Tetapi di sana masih ada dosa yang kita sudah belajar minggu yang lalu. Tetapi di bumi yang baru dan langit yang baru ini, saudara kekasih, ini luar biasa.
Di sana tidak ada lagi segala sesuatu. Tidak ada kematian, tidak ada dosa, saudara. Kalau di kerajaan 1000 tahun masih ada kematian. Nah, di sini tidak ada lagi. Semua orang yang di sana sudah memakai tubuh kemuliaan. Dan pemerintahan yang kita lihat di kerajaan 1000 tahun itu ya adalah pemerintahan di mana orang-orang berumur sangat panjang di sana ya, saudara yang kekasih. Tetapi kalau yang di sini itu umurnya kekal. Ya. Jadi bukan hanya 1 miliaran tahun, bukan hanya 2 miliar, bukan hanya 10 miliar atau 1000 miliar, ya saudara yang kekasih, tetapi itu kekal selama-lamanya. Amin. Saudara, di langit yang baru dan bumi yang baru ini, tadi saya sudah katakan tidak ada dosa lagi. Manusia tidak bisa jatuh dalam dosa lagi. Tidak bisa berbuat dosa. Karena sudah pakai tubuh yang dimuliakan atau tubuh kekal. Dan saudara yang kekasih, di langit yang baru dan bumi yang baru ini, disitulah kita memulai kehidupan baru kita bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Amin. Memulai kehidupan baru kita, yaitu kehidupan baru di dalam kekekalan. Wow, luar biasa. Luar biasa saudara yang kekasih, di dalam kekekalan. Bukan cuma satu, ya yang tadi saya bilang 1 triliun, no. Tetapi di dalam kekekalan. Untuk itu mari kita akan lihat saudara yang kekasih. Kita akan melihat keadaan bumi yang baru dan langit yang baru, atau langit yang baru dan bumi yang baru itu seperti apa. Yang pertama kita akan buka di Wahyu 21 ayat yang pertama. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, yang kita tempati saat ini. Dan laut pun tidak ada lagi. Nah, saudara, jadi langit gak ada lagi, bumi gak ada lagi. Semuanya gak ada. Langit, angkasa. Oke, bumi tidak ada lagi. Laut pun sudah tidak ada. Ini merujuk pada bumi yang baru, yang dimaksud adalah seluruh alam semesta akan diciptakan kembali. Bumi yang baru dan langit yang baru berbicara juga tentang langit, saudara. Berbicara tentang angkasa. Ya, nah itu berbicara tentang alam semesta. Nah kita saat ini tinggal di bumi, saudara. Ya, kalau kita naik pesawat itu di udara, saudara. Bukan ada di bumi ya. Kita nih injek kakinya di bumi nih, ya. Tapi itu ada di udara, di air, ya. Nah kalau kita berbicara angkasa, itu kita berbicara tentang, saudara, langit. Di atas langit ada bintang-bintang, nah planet dan segala macam, saudara. Ya, seperti itu dia. Nah, itu berbicara langit, saudara. Kalau kita berbicara di dalam Alkitab, kita berbicara tentang Rasul Paulus. Suatu hari dia pernah dibawa ke langit yang ketiga, saudara. Ya, jadi berbicara di sini bumi, langit yang kedua itu angkasa, dan di atas itu dia ada namanya surga, langit ketiga dikatakan di dalam Alkitab. Nah, kalau kita belajar di Alkitab, di langit kedua ini ya kita tadi saya udah katakan bahwa secara pengetahuan umum, secara ilmu yang seluruh dunia miliki, ya, bahwa di langit yang kedua ini kita tahu ini adalah angkasa, udara. Di sana, di sini adalah, ini berbicara alam semesta ya, saudara. Ini berbicara tentang angkasa. Angkasa itu ya berbicara di atas ya. Nah itu berbicara, kalau kita berbicara tentang di kerajaan kegelapan, itu dikatakan kerajaan angkasa, kerajaan di udara. Nah disitulah iblis ada, ya. Nah di atas sana ada Tuhan. Makanya kalau di Filipi katakan gini, ya, semua yang ada di atas langit, di atas bumi, nah di bawah bumi harus bertekuk lutut di dalam nama Tuhan Yesus. Jadi Anda bisa membayangkan ini ya. Nah jadi semuanya ini, saudara, ya, semuanya ini kita akan melihat semuanya baru, ya. Kita akan melihat semuanya baru. Jadi planet-planet yang ada semuanya, yang kita tahu ada 9 planet, ya. Kita tahu itu, saudara, semua akan diubah semuanya. Ya akan diubah. Jadi kita akan menempati langit yang baru, langit di atas, ya. Seperti itu, dan bumi yang akan kita injak. Semua baru. Nah, saudara yang kekasih, berbicara bumi baru dan langit baru ini, saudara yang kekasih, ini juga berbicara tentang orang-orang percaya
yang akan tinggal di planet yang baru. Bumi ini adalah planet, saudara yang kekasih, benar? Planet bumi, ya. Dan kita akan tinggal di planet yang baru, ya. Saudara yang kekasih, dan itu sempurna adanya. Di mana kita akan berdiam di sana. Bumi yang baru akan bebas dari dosa, ya, kejahatan, penyakit, penderitaan, kematian, tangisan, ya. Di bumi yang baru nggak ada seperti itu. Tidak ada sakit penyakit, tadi sudah dikatakan. Mirip dengan di kerajaan 1000 tahun. Saudara yang kekasih, ya. Mirip dengan kerajaan 1000 tahun. Jadi kalau kita berbicara tentang kerajaan 1000 tahun, kita ada ayat-ayat yang saya udah bukakan di minggu yang lalu tentang khususnya di Yesaya, saudara. Nah itu juga seperti itu. Ada beberapa yang sinonim, sama seperti itu yang akan terjadi di langit yang baru dan bumi yang baru ini. Ya, jadi nanti ada saya ambil salah satu contoh aja, ada satu ayat yang sama mirip dengan ayat yang di kerajaan 1000 tahun. Ya, saya hanya ambil satu ayat untuk jadi contoh buat kita, nanti kita akan lihat. Nah, langit dan bumi yang baru ini, saudara, itulah surga. Ya. Jadi surga ini berbicara adalah satu tempat di mana Allah berada. Nah, kalau kita lihat surga ini adalah satu tempat di mana Allah berada, kita akan lihat di sini di Matius 6 ayat 9. Coba dibuka. Dikatakan, karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Ya, jadi kita lihat bahwa Bapa kita berada di mana? Di surga. Ya, jadi surga itu berbicara satu tempat di mana Allah berada. Di langit yang baru dan bumi yang baru ini Allah akan berada, ya. Itu Allah di dalam Yesus Kristus akan berada bersama-sama kita di sana. Katakan amin. Haleluya. Ya. Dan yang berikut kita akan lihat di Matius 7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Nah, perhatikan di sini, kerajaan sorga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Sekali lagi, ini menunjuk ke satu tempat. Menunjuk kepada satu tempat. Ya, di mana Allah berada. Ya. Nah, saudara yang kekasih, jadi dengan kata lain, sorga itu adalah tempat kediaman Allah. Ya, dan Yesus yang adalah Allah dan Raja yang akan memimpin di dunia yang baru dan langit yang baru ini di dalam kekekalan, saudara yang kekasih. Jadi sekali lagi, sorga itu adalah tempat kediaman Allah. Ya, Yesus itu adalah Allah, atau merujuk kepada takhta pemerintahan kerajaan Allah. Ya, nomor satu kita lihat. Apa itu bumi dan langit itu, saudara yang kekasih? Tadi saya sudah kasih tahu sedikit ya. Dan sekali lagi saya pergi details. Nomor satu, bumi itu berbicara atau merujuk kepada keseluruhan atau totalitas dunia yang diciptakan oleh Allah. Kedua, ungkapan langit dan bumi merupakan sesuatu yang mengacu kepada alam semesta atau berbicara tentang the universe. Ya. Itu dia. Jadi ini yang kita bicarakan, langit baru dan bumi yang baru. Tetapi di situ Allah lah yang memerintah. Tuhan Yesus, makanya itu disebut surga. Ya, paham ya? Nah sekarang nomor 2 kita akan lihat di Wahyu 21 ayat yang ketiga. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari takhta itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia. Dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya dan ia akan menjadi Allah mereka. Nah, perhatikan di sini saudara kekasih. Ya. Kalau kita bicara di Wahyu 21 ini berbicara tentang saudara tentang langit baru dan bumi yang baru, ya. Jadi dikatakan bahwa Yohanes dia mendengar suara nyaring dari takhta itu, dari takhta yang ada di langit baru dan bumi yang baru. Ya, dikatakan lihatlah kemah Allah ada di tengah-tengah manusia. Jadi ada kemah Allah tengah-tengah manusia dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, ia akan menjadi Allah mereka. Nah, ini merujuk kepada bahwa Allah hendak menjadikan langit dan bumi yang baru sebagai bait semesta, ya.
di mana ia berkediaman atau tinggal bersama-sama dengan umat yang telah ditebusnya di dalam masa kekekalan. Haleluya. Ya, itu nomor 2 tentang keadaan bumi dan langit yang baru atau langit baru dan bumi yang baru. Nomor 3, keadaan langit yang baru dan bumi yang baru. Kita buka di 2 Petrus 3 ayat yang ke-13. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Ya, bumi yang baru akan dipenuhi oleh kemuliaan Allah, saudara yang kekasih, dan kebenaran. Jadi tidak ada di sana keinginan berbuat dosa lagi, seperti di kerajaan 1000 tahun ya, ada keinginan. Di sini nggak ada lagi, saudara yang kekasih. Karena udaranya, atmosfernya adalah atmosfer kebenaran, saudara yang kekasih. Ya, dan iblis harus ingat, iblis bukan cuma dibuang di jurang maut, bukan hanya ditawan, tapi dia sudah dilemparkan ke lautan api yang menyala-nyala ya sebelum masa ini terjadi. Jadi udah nggak ada pengaruh sama sekali iblis, dan semua manusia sudah pakai tubuh kemuliaan. Jadi tidak ada lagi yang punya keinginan-keinginan duniawi atau keinginan daging, nggak ada lagi. Jadi atmosfernya kebenaran, udaranya kebenaran, ya saudara yang kekasih, semuanya tentang kebenaran. Ya, dan semua yang ada di sana adalah orang-orang yang sudah dibenarkan. Amin. Haleluya. Ya. Jadi tidak ada lagi yang kita lihat ada yang berbuat jahat atau berlaku busuk, yang ada lagi saudara kekasih di sana. Dan nomor 4 kita akan lihat sama-sama di Yesaya 11 ayat 9. Tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berlaku busuk di seluruh gunungku yang kudus. Sebab seluruh bumi penuh dengan pengenalan akan Tuhan. Seperti air laut yang menutupi dasarnya. Nah ini juga berlaku di di kerajaan 1000 tahun kemarin. Ini saya ambil satu ayat untuk tunjukkan kepada Anda. Seperti itu ya. Oke. Jadi tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berlaku busuk di seluruh gunung Tuhan dikatakan. Nah ini berbicara tentang apa? Berbicara tentang langit yang baru dan bumi yang baru, atau bumi baru dan langit yang baru ini akan berisikan kedamaian. Sifatnya kekal. Ya, dan kerukunan yang kontras sekali saudara yang kekasih dengan kerusakan yang pernah terjadi di bumi ini. Ya, di bumi ini kita lihat ya, terjadi hal-hal yang tidak dienakan ya, yang jahat. Saat ini kita tinggal ada saudara yang kekasih ya, ini sangat kontras sekali, berbeda. Totally 180 derajat. Ya, seperti itu. Yang tadinya ngadep ke kanan, sekarang ngadep ke kiri. Tidak ada hubungannya lagi, saudara. Berbeda sama sekali. Dan kekudusan dan kebenaran merupakan karakter umat Allah di sana. Yang terpancar di dalam bumi yang baru dan langit yang baru ini. Karena Allah yang kudus hadir di sana secara fisik dan memerintah di sana. Amin. Haleluya. Dan yang berikutnya kita akan lihat nomor 5, keadaan langit baru dan bumi yang baru ini. Wahyu 21 ayat 4. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita. Sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Jadi mereka akan menjadi umatnya Tuhan. Dan dia akan menjadi Allah mereka sampai selama-lamanya. Kekal. Ya, tidak ada lagi ya orang yang seperti murid Tuhan Yesus itu. Ya, si Yudas. Ya, seperti itu. Mengikut Tuhan terus di akhirnya bikin dosa. Enggak ada lagi. Pokoknya semuanya pada waktu itu telah dihapus air matanya. Jadi tidak ada lagi air mata di sana. Jadi tidak semua bahagia. Semuanya tidak ada lagi yang diingat sedikit pun udah gak ada. Saudara yang kekasih. Kesedihan udah gak ada. Sudah lenyap semuanya. Ya. Dan dari air mata mereka tidak ada lagi yang menetes saudara di sana. Jadi gak ada air mata. Tubuhnya udah dirancang tidak mengeluarkan air mata. Ya. Jadi tubuh kemuliaan itu tidak ada air mata lagi akan keluar. Rancangannya udah seperti itu. Saudara yang kekasih. Ratap tangis, apalagi air mata aja nggak ada 1, 2, apalagi ratap tangis. Duka cita, nggak ada orang yang berduka, nggak ada kematian, nggak ada kehidupan yang pokoknya semuanya semua full of joy.
penuh dengan sukacita. Amin. Haleluya. Penuh dengan kebahagiaan. Yang lama telah berlalu dikatakan. Amin. Jadi yang benar itu benar-benar nyata. Kebenaran itu benar-benar ada. Dan sudah nyata di langit yang baru dan bumi yang baru ini. Saudara yang kekasih. Bayangkan kita akan hidup di langit yang baru dan bumi yang baru seperti itu. Nah sekarang saya akan masuk nanti keadaan yang nomor 2 adalah berbicara tentang keadaan Yerusalem baru. Mungkin di sini saya akan akan lebih banyak ya daripada yang langit baru dan bumi baru ini. Maksudnya bukan pergi lebih banyak apa, tapi di sini kita akan membahas lebih dalam ya. Oke. Kita akan buka di Wahyu 1:21 ayat 9 sampai ayat yang ke-27. Saya bacakan. Ini judulnya Yerusalem yang baru ya. Ini judul daripada di Alkitab ya, di dalam Alkitab judulnya itu. Maka datanglah seorang dari ketujuh malaikat yang memegang ketujuh cawan yang penuh dengan ketujuh malapetaka terakhir itu. Lalu ia berkata kepadaku, katanya, ini dia berkata kepada Yohanes ya, yang mendapat penglihatan ini. Katanya, marilah ke sini, aku akan menunjukkan kepadamu pengantin perempuan, mempelai anak domba. Ayat 10, lalu di dalam roh ia membawa aku ke atas sebuah gunung yang besar, lagi tinggi, dan ia menunjukkan kepadaku kota yang kudus itu, Yerusalem, turun dari sorga, dari Allah. Perhatikan di sini, ya. Ia menunjukkan kepadaku, garis bawahi, kota yang kudus itu, Yerusalem. Jadi Yerusalem baru ini adalah kota yang kudus. Itu kota ya. Yang diturunkan dari surga, turun dari surga dari Allah. Itu diturunkan di langit yang baru dan bumi yang baru. Kota itu penuh dengan kemuliaan Allah. Dan cahayanya sama seperti permata yang paling indah. Bagaikan permata yaspis, jernih seperti kristal. Ya, saudara bayangkan itu ya. Saya nggak pernah lihat nih permata yaspis, nggak pernah lihat saya. Tapi ini dikatakan jernih seperti kristal. Selanjutnya 12. Dan temboknya besar lagi tinggi. Dan pintu gerbangnya 12 buah. Dan di atas pintu-pintu gerbang itu ada 12 malaikat. Jadi dijaga. Di pintu-pintu gerbang itu dijaga oleh malaikat. Dan di atasnya tertulis nama ke-12 suku Israel. Ya. 13. Di sebelah timur terdapat 3 pintu gerbang. Dan di sebelah utara 3 pintu gerbang. Dan di sebelah selatan 3 pintu gerbang. Dan di sebelah barat 3 pintu gerbang. Totalnya 12. Ayat 14. Dan tembok kota itu mempunyai 12 batu dasar. Dan di atasnya tertulis ke-12 nama ke-12 Rasul Anak Domba itu. Nah saudara, angka 12 semua ini. Ya makanya 12 suku, 12 murid Yesus. Ya tapi saya tidak akan mengajar tentang angka ini pada hari ini. Ya saya mengajar tentang Yerusalem baru. Terus, dan ia yang berkata-kata dengan aku mempunyai suatu tongkat pengukur dari emas. Untuk mengukur kota itu serta pintu-pintu gerbangnya dan temboknya. Jadi kota ini ada ukurannya. Ya, jadi ada ukurannya kota ini. Kota itu bentuknya 4 persegi. Jadi bentuknya kubus ya, 4 persegi. Panjangnya sama dengan lebarnya ya. Panjang kali lebar itu sama. Jadi bentuknya kubus sekali lagi. Dan ia mengukur kota itu dengan tongkat itu. 12.000 stadia. Panjangnya dan lebarnya dan tingginya sama. 17. Lalu ia mengukur temboknya. 144 hasta. Ya, 144, 12 kali 12. Menurut ukuran manusia yang adalah juga ukuran malaikat. Ayat 18. Tembok itu terbuat dari permata yaspis. Dan kota itu sendiri dari emas tulen. Bagaikan kaca murni. Dan dasar-dasar tembok kota itu dihiasi dengan segala jenis permata. Luar biasa banget ya. Dasar yang pertama batu yaspis. Dasar yang kedua batu nilam. Dasar yang ketiga batu mira. Dasar yang keempat batu zamrud. 20. Dasar kelima batu unam. Dasar yang keenam batu sardis. Dasar yang ketujuh batu ratna cempaka. Yang kedelapan batu beril. Yang kesembilan batu krisolit.
Yang ke-10 batu krisopras. Yang ke-11 batu laswardi. Dan yang ke-12 batu kecubung. Ya, saudara, ini batu-batu yang menghiasi. Luar biasa banget. Teruskan. Dan ke-12 pintu gerbang itu adalah 12 mutiara. Setiap pintu gerbang terdiri dari 1 mutiara. Dan jalan-jalan kota itu dari emas murni bagaikan kaca bening. Waduh, luar biasa banget. Ya, saudara yang nggak pernah pakai emas di sini, kita di sana jalan-jalan di atas emas. Dan aku tidak melihat bait suci di dalamnya. Perhatikan di sini, tidak ada bait suci di dalamnya, sebab Allah Tuhan yang Maha Kuasa adalah bait sucinya. Demikian juga anak domba itu. Dan kota itu tidak memerlukan matahari dan bulan untuk menyinarinya, sebab kemuliaan Allah meneranginya. Dan anak domba itu adalah lampunya. Dan bangsa-bangsa, perhatikan, ada bangsa-bangsa akan berjalan di dalam cahayanya. Dan raja-raja di bumi membawa kekayaan mereka kepadanya. Perhatikan. Ya, ada bangsa-bangsa, berarti di sana ada bangsa-bangsa. Ya, langit yang baru, bumi yang baru, ada bangsa-bangsa di sana. Dan raja-raja di bumi. Ya, itu nanti kita akan berbicara nanti di upah ya. Seperti itu. Membawa kekayaan mereka kepadanya. Ya. Dan pintu-pintu gerbangnya tidak akan ditutup pada siang hari. Sebab malam tidak akan ada lagi di sana. Dan kekayaan dan hormat bangsa-bangsa akan dibawa kepadanya. Tetapi tidak akan masuk ke dalamnya suatu yang najis. Atau orang yang melakukan kekejian. Atau dusta. Tapi hanya mereka yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba itu. Haleluya. Haleluya. Ada amin, saudara yang kekasih? Ya. Haleluya. Saudara, jadi kalau kita lihat di situ ada bangsa-bangsa, di situ ada raja-raja, ya, datang ke Yerusalem baru itu. Yerusalem baru, ya. New Jerusalem, ya, dan membawa semua, ya, persembahan-persembahan di sana. Nah, saudara yang kekasih, jadi kita melihat, ya, Yerusalem baru itu sendiri luar biasa banget ya. Nah, Yerusalem baru adalah sebuah kota yang turun dari surga, yang penuh dengan kemuliaan Allah. Berbicara kota yang penuh dengan kemuliaan Allah, ini berarti Allah tinggal di dalam kota itu. Amin. Haleluya. Ya, seperti kita ini ada kemuliaan Allah. Kenapa? Karena ada Tuhan di dalam kita. Pada waktu Adam dan Hawa, mereka berbuat dosa, mereka kehilangan kemuliaan Allah. Amin. Seperti itu. Jadi Allah tidak lagi ada dalam mereka. Tetapi saudara, di sini ada kemuliaan Allah di kota ini. Di kota Yerusalem baru ini. Disitulah Allah berdiam untuk memerintah. Haleluya. Ya, dan kita lihat di Wahyu 12 ayat 10 dan 11. Coba dibuka. Lalu di dalam roh ia membawa aku ke atas sebuah gunung yang besar lalu tinggi. Dan ia menunjukkan kepadaku kota yang kudus itu, Yerusalem, turun dari surga dari Allah. Kota itu penuh dengan kemuliaan tadi ya. Dan cahayanya sama seperti permata yang paling indah. Saudara pernah lihat permata yang paling indah di dunia ini? Nah itu kalau udah paling indah bahasa Alkitab tidak ada tandingannya. Bagaikan permata yaspis, jernih seperti kristal. Haleluya. Nah itu yang pertama, saudara yang kekasih, tentang Yerusalem baru. Kotanya seperti itu. Ya, dahsyat, luar biasa. Nah yang kedua, saudara yang kekasih, yang kedua kita akan lihat. Kotanya adalah bentuknya kubus. Tadi saya sudah katakan. Ya, bentuk kota ini panjang kali lebarnya sama semua. Ya. Nah, ternyata kota seperti ini saudara sudah pernah ada. Bentuknya sama. Ya. Seperti bait Allah Salomo. Nanti kita lihat di sini. Kita akan buka pertama di Wahyu 21 ayat 16. Nah itu dikatakan, kota itu bentuknya 4 persegi. Ya, panjangnya sama dengan lebarnya. Dan ia mengukur kota itu dengan tongkat itu, 12.000 stadia. Panjangnya dan lebarnya dan tingginya sama. Ya. Nah, saudara kita sekarang, kita akan lihat saudara. Kalau kita melihat kesamaannya di perjanjian lama yang tadi saya katakan ya. Bait Allah dibangun oleh Salomo. Berbicara bait Allah ini kita berbicara tentang bagaimana waktu Raja Salomo dia membawa bait Allah di mana Allah berdiam di dalam situ ya, berdiam di bait Allahnya. Ya. Nah, kita akan lihat di 1 Raja-Raja 6 ayat 20. Ruang belakang itu 20 hasta panjangnya dan 20 hasta lebarnya dan 20 hasta tingginya. Jadi ini bentuknya kubus sama ya.
Ia melapisinya dengan emas kertas, lalu ia membuat mezbah dari kayu aras di depannya. Ya, nah jadi ini menunjukkan bahwa ada kesamaan, bentuknya sama, 4 persegi, ya panjang kali lebar, ya sama, ya. Saudara yang kekasih, ini berbicara tentang bait Allah ada di sana. Nah, saudara yang kekasih, ruang maha kudus dari bait suci yang dibangun Salomo itu berbentuk kubus, tadi saya sudah katakan. Sehingga saudara, Yerusalem baru juga demikian, saudara. Ya, di sana seperti itu. Dan kita tahu bait Allah Salomo ini ada di mana? Ada di Yerusalem, di Israel. Betul? Haleluya. Ya. Nah, di Yerusalem baru itu seperti itu, saudara yang kekasih. Ini merupakan tempat kudus, hadirat Allah. Ya, ada di sana. Di bait Allah yang Salomo bangun, itu Allah itu ada di dalam situ. Ya. Saudara yang kekasih, berdiam cuma ada di situ. Nah ini sama, dia ada di Yerusalem itu. Yerusalem baru, amin. Haleluya. Ya, jadi ini dinyatakan berarti Allah hadir di dalam keseluruhan kota Yerusalem baru. Dan menjadikan keseluruhannya sebagai ruang maha kudusnya Allah. Ya, kalau yang original dalam dunia ini, saudara, waktu Salomo bangun, ya, itu dibangunnya bait Allahnya ada di Yerusalem baru. Kalau ini Yerusalem baru itu sendiri. Amin. Ya. Jadi Allah itu bertahta di sana. Saudara, ruang maha kudusnya Allah itu memenuhi kota Yerusalem baru itu. Luar biasa. Ya. Jadi Yerusalem baru itu merupakan tempat kediaman Allah yang kudus, yang berdiam di tengah-tengah umat manusia atau umat yang dikasihinya atau umat yang kudus, ya. Sekarang nomor 3 kita akan lihat Yerusalem baru itu. Yaitu Yerusalem baru adalah kota di mana Tuhan Yesus akan memerintah bersama dengan pengantinnya atau bersama-sama dengan orang kudusnya, saudara yang kekasih. Ya, di sini. Jadi di Yerusalem ini kota pemerintahan juga. Dia akan memerintah, saudara. Ya, Yesus memerintah dari sana. Nah, ini yang saya katakan ada bangsa-bangsa, ini langit baru, bumi yang baru, dan di dalam situ ada kota Yerusalem baru. Di sana api kemuliaan Allah akan memancar kepada seluruh bangsa. Katakan amin. Ya, dan di sana ada pemerintahan, saudara. Yesus akan memerintah nanti di sana bersama dengan pengantinnya dia, saudara. Tapi nanti kita akan lihat ya, minggu depan kita akan belajar tentang upah. Nanti kita akan lihat, waduh saya ada di sana atau di mana nih? Ya, atau memerintah di mana? Oke? Ya, kita lihat dulu sekarang. Wahyu 21 ayat 2. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari surga dari Allah yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Wow. Haleluya. Ya, saudara, jadi kota ini juga dinamakan adalah pengantinnya Tuhan. Ya, dia adalah saudara pengantinnya Allah. Ya, di mana Allah akan berdiam dengan pengantinnya. Ya, amin saudara yang kekasih. Haleluya. Luar biasa saudara yang kekasih. Ya, tapi dikatakan ini pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Ya, memerintah di sana berdandan. Ini berbicara tentang upah saudara yang kekasih. Ya, seperti itu. Ya misalnya, oh saya pengantinnya, ada yang dandan sedikit, ada yang dandan. Ini dandan berbicara tentang perbuatan-perbuatan kebenaran kita. Amin. Saudara yang kekasih, ada amin, boleh bilang amin, angkat tangan. Biar saya juga yang khotbah semangat di sini nih saudara-saudara. Ya, saya jangan semangat sendiri dong, bareng-bareng kita semangat. Karena suatu hari nanti, pastikan kita masih ada kesempatan untuk melakukan pekerjaan Allah, untuk kita bersama-sama di Yerusalem baru. Boleh bilang amin? Haleluya. Puji Tuhan. Ya, haleluya. Ya, saudara yang kekasih, kita pergi nomor 4 sekarang. Jadi yang nomor 4 keadaannya, Yerusalem adalah sebuah kota Allah yang menyalurkan berkat-berkat surgawi untuk penduduk langit yang baru dan bumi yang baru. Amin, saudara yang kekasih. Haleluya. Kita akan lihat di Wahyu 21 ayat 9 dan ayat yang ke-10. Maka datanglah seorang dari ketujuh malaikat yang memegang ketujuh cawan, yang penuh dengan ketujuh malapetaka terakhir itu. Lalu ia berkata kepadaku, katanya, marilah ke sini, aku akan menunjukkan kepadamu pengantin perempuan, mempelai anak domba. Ayat 10. Lalu di dalam roh ia membawa aku ke atas sebuah gunung yang besar, lagi tinggi
Dan ia menunjukkan kepadaku kota yang kudus itu, Yerusalem, turun dari surga. Jadi di sini saudara yang kekasih, Yerusalem baru ini akan menghasilkan berkat-berkat untuk penduduk surga. Amin. Saudara yang kekasih, ada amin? Ya, untuk penduduk di langit yang baru dan bumi yang baru, atau bumi yang baru dan langit yang baru. Yerusalem baru ini dikatakan tadi turun dari surga. Amin. Kota inilah yang akan menjadi sentral dari pusat pemerintahan kerajaan Allah. Haleluya. Ya. Dan saudara yang kekasih, langit yang baru di sini dan bumi yang baru, ya, di sini saudara, nanti orang-orang kan di sana ada orang-orang juga yang kalau Anda bayangkan ada yang di sebelah salib Yesus, pada waktu dia percaya, dia tidak sempat berbuat apa-apa. Dia langsung ada di Firdaus. Ya, saudara, nanti saya akan kasih tahu itu di pemberian upah nanti. Ya, seperti itu. Makanya Tuhan bilang, bekerjalah selama hari masih siang, karena akan tiba malam. Amin. Dan kita nggak bisa buat apa-apa lagi. Ya, saat ini hari masih siang. Ya, supaya kita setelah habis belajar tentang Yerusalem baru ini, langit baru, bumi yang baru, saudara, kita mempunyai semangat. Amin. Semangat yang baru. Amin. Penduduk-penduduk langit yang baru dan bumi yang baru, dan yang akan memerintah di Yerusalem baru, lambaikan tanganmu. Haleluya. Haleluya, lambaikan tanganmu ke surga. Bilang, Tuhan, aku mau memerintah. Pakai aku Tuhan. Here I am Lord, send me, utus aku Tuhan. Amin. Pekerjaanmu tidak akan pernah menjadi sia-sia. Amin. Tuhan bilang, kau beri segelas air putih kepada orang dengan kasih. Tuhan perhitungkan, saudara. Tuhan itu baik, sungguh amat baik. Amin. Haleluya. Haleluya. Saudara yang kekasih, jadi di situ dari kota inilah, di situ akan menghasilkan berkat-berkat Allah yang akan didistribusi ke seluruh kerajaan Allah. Haleluya. Pemerintahan Allah ada di situ. Nah, saudara yang kekasih, Allah juga sendiri akan menggunakan kota ini untuk menangani ya semua apa yang diperlukan. Ya, saudara, di sana ada para malaikat. Ya, saudara, saya percaya kan tadi dikatakan ada malaikat yang berjaga di gerbang-gerbang, tapi malaikat itu kan berlaksa-laksa. Jadi malaikat itu, saudara, saya percaya mereka juga ada di mana-mana, di langit yang baru dan bumi yang baru. Amin. Haleluya. Saudara yang kekasih ya. Jadi mereka semua kita ingat, semua udah pakai tubuh kemuliaan. Amin. Semua kita juga sudah tidak terbatas. Kita bisa pergi ke sana, kita bisa pergi ke sana. Ya, kita pergi dari bangsa yang satu, kita pergi ke bangsa yang lain. Amin. Haleluya. Ya, jadi Anda kalau menggambarkan surga itu harus menggambarkan seperti langit dan bumi, saudara, yang baru seperti ini. Amin. Tetapi semuanya sudah dirubah, total berbeda sama sekali. Amin. Saudara yang kekasih, itu luar biasa. Dan bayangin, tiba-tiba saya ngelihat, waduh, yang saya kenal, misalnya siapa di sini yang saya kenal? Waduh, dia ada di sana. Tiba-tiba dia bilang, tunggu sebentar ya. Udah nggak panggil-panggil Pastor Desi lagi, nggak ada pastor-pastor di sana, saudara. Ya. Nggak ada yang dibilang para leader, nggak ada yang kayak gitu, saudara kekasih ya. Jadi, oh Pastor Desi mana, nggak ada, saudara kekasih ya. Semua kita udah dipanggil by Tuhan, panggil pribadi kita, nama-nama kita Tuhan panggil pribadi. Jadi kita manggilnya juga di sana udah nggak ada, aduh ini lebih tinggi statusnya, saudara kekasih ya. Jadi semua kita penuh dengan sukacita dan damai sejahtera. Kalau ada yang memerintah, kita saling menghormati satu dengan yang lain. Amin. Haleluya. Nah, saudara kekasih, itu hari yang indah. Saya rasa itu benar-benar hari yang mulia. Amin. Hari yang kita tunggu-tunggu. Ya, haleluya. Ya, hari yang kita tunggu-tunggu. Bayangkan seperti itu, saudara. Tiba kita lihat, waduh ada malaikat. Waduh sama Ibu Maiti nih lagi mendistribusikan. Ya, dari mana? Dari Yerusalem baru lagi membawa berkat-berkatnya. Amin. Haleluya. Luar biasa. Itu betapa indahnya malaikat bekerja sama dengan kita. Ya, saudara, itu luar biasa. Saya membayangkan itu indah banget. Ya, seperti itu. Dan itu kekal loh. Haleluya. Orang-orang yang kita cintai, yang kita kasihi, yang kita injili di bumi ini loh. Kita lihat mereka ada di sana juga. Amin. Haleluya. Haleluya. Makanya nginjil. Mumpung masih ada waktu ya, nginjil. Ya, udah dibilang-bilang tiap kali kayak saya khotbah selalu ada pesannya. Nginjil. Amin. Karena kita melihat mereka ada di sana. Haleluya. Ya. Dan saudara yang kekasih,
juga ungkapan ini juga menunjukkan bahwa ada satu firman Allah di Matius 6 ayat 10. Yaitu berkata, datanglah kehendakmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Amin. Seperti itu. Nah ini, jadi mewakili di bumi dan juga di surga, saudara. Amin. Kalau sekarang kita bilang, jadilah kehendakmu Bapa di bumi ini seperti di surga, kita tunjuk di sana. Betul? Tapi di sana yaitu bumi, itu surga. Katakan amin. Haleluya. Ya, haleluya. Luar biasa. Dan yang nomor 5, saudara kekasih, kita akan lihat. Yerusalem baru ini berbicara mengenai bagaimana dosa sudah dihapus, hanya ada kehidupan kekal di sana. Di sana ada sungai air kehidupan mengalir di Yerusalem baru dan mengairi pohon-pohon kehidupan yang dapat menyembuhkan bangsa-bangsa. Kita lihat di Wahyu 22 ayatnya yang ke-1 dan ayatnya yang ke-2. Lalu ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan yang jernih bagaikan kristal. Semuanya kristal. Ya, bagaikan kristal semuanya. Dan mengalir keluar dari tahta Allah dan tahta anak domba itu. Di tengah-tengah jalan kota itu, yaitu di seberang menyeberang sungai itu, ada pohon-pohon kehidupan yang berbuah 12 kali tiap-tiap bulan sekali. Dan daun pohon-pohon itu dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Jadi saudara yang kekasih, kalau kita belajar, kita tahu di kitab Kejadian di Taman Eden itu, pada waktu Tuhan bilang kepada Adam dan Hawa bahwa dia berpesan, semua pohon di taman ini boleh engkau makan buahnya, kecuali pohon ini. Pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Nah, di tengah-tengah di situ di Taman Eden itu ada yang namanya pohon kehidupan. Makanya pada waktu Tuhan menyuruh Adam dan Hawa untuk keluar meninggalkan Taman Eden waktu mereka jatuh dalam dosa, itu ada statement di situ. Ada perkataan, kalimat di sana yang berkata, mereka harus keluar supaya mereka jangan memakan buah kehidupan ini, pohon kehidupan ini. Makan buah dari pohon kehidupan. Karena sangat bahaya. Kalau mereka makan pohon kehidupan itu, sebelum mereka jatuh di dalam dosa, makanya mereka akan hidup selama-lamanya di dalam kebenaran. Tetapi kalau mereka sudah berbuat dosa dan makan pohon kehidupan itu, mereka tidak akan hidup di dalam dosa selama-lamanya. Makanya nggak boleh makan. Disuruh perintahkan mereka keluar. Nah ini dia. Pohon kehidupan itu ada di surga. Amin. Dan kita akan memakan pohon dari pohon kehidupan itu. Karena di sana kita akan hidup selama-lamanya. Katakan amin. Haleluya. Saudara yang kekasih, nah pohon-pohon di sana semuanya berbicara tentang kehidupan. Yesus datang supaya kita memperoleh apa? Saudara, hidup dan hidup di dalam kelimpahan. Amin. Nah, saudara yang kekasih, semuanya hidup di sana dan hidupnya itu kekal. Amin. Bukan cuma hidup 10 tahun, 1000 tahun. Tidak. Semua tumbuh-tumbuhan di sana kekal. Termasuk pohon kehidupan ini. Amin. Kita akan makan pohon kehidupan ini. Jadi saudara, Anda mungkin yang berada di langit yang baru dan bumi yang baru. Bukan di Yerusalem baru. Anda bisa ke sana juga, saudara. Kota itu dikatakan pintunya terbuka. Ya, tidak ada siang, tidak ada malam. Karena Yesuslah penerang kota itu. Dan terangnya itu memancar ke seluruh langit yang baru dan bumi yang baru. Tidak ada lagi matahari yang menyinari di waktu siang hari. Dan tidak ada lagi bulan dan bintang di malam hari. Enggak ada terang karena ada anak domba Allah itu di sana. Katakan amin. Haleluya. Haleluya. Luar biasa banget, saudara yang kekasih. Ya, jadi kita lihat di sana. Jadi di sana berbicara tentang ada pohon-pohon ya di sana. Daun pohon itu dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Saudara, Anda jangan berpikir ada yang sakit dan disembuhkan itu. Enggak, bukan seperti itu. Artinya saudara yang kekasih, semua kita udah makan, kita akan hidup, kita makan pohon kehidupan, kita hidup selama-lamanya. Kita makan semua, saudara, ada daun-daun untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Berbicara tentang saudara, kesembuhan itu dia. Jadi berbicara tentang selama-lamanya, saudara. Tidak akan ada habis-habisnya. Ya, kalau sembuh itu artinya apa? Sehat. Amin. Haleluya. Ya,
Amin, saudara yang kekasih. Jadi semuanya kita akan sehat. Ya, semuanya tidak ada penyakit di dalam kerajaan Allah ini, di dunia yang baru, langit yang baru, atau langit yang baru, bumi yang baru. Amin. Semuanya kita hidup di dalam kesehatan yang sempurna. Wow, ya. Jadi yang minum-minum obat, saudara, gak minum obat lagi. Ya, haleluya. Puji Tuhan. Ya, manusia akan bersahabat dengan Allah di sana, saudara yang kekasih, ya, karena keadaannya sempurna, ya. Dan saudara yang kekasih, di sini saya ada beberapa ayat tapi saya tidak tampilkan karena saya akan segera menutup, saudara. Ya, kalau Anda baca di Yesaya 59 ayat 2, bagaimana manusia di sana juga akan bersahabat dengan Allah dan dosa dihapus di sana dan kemah Allah ada di antara manusia. Dari sejak dahulu kala, Tuhan ingin berdiam bersama-sama dengan manusia. Taman Eden dibuat supaya Allah bisa berdiam bersama-sama dengan manusia. Tapi dosa masuk. Dan kita lihat di zaman bangsa Israel, Allah ingin berdiam bersama-sama dengan manusia. Saudara, makanya ada bait Allah. Betul? Dan saudara, di perjanjian baru ini, di zaman anugerah, Allah ingin berdiam bersama-sama dengan manusia. Dia ada di dalam kita. Amin. Ada amin, saudara kekasih. Dia ingin, ya kerinduan dia. Sejak dunia ini dijadikan, dia mau berdiam bersama-sama dengan manusia. Di dalam kekekalan. Itulah sebabnya sekali manusia dilahirkan, dia dilahirkan di dalam kekekalan. Amin. Karena Allah mau berintimasi dengan kita. Allah mau hidup di dalam kekekalan. Secara intim dengan manusia. Katakan amin. Haleluya. Saudara, itulah sebabnya dia berkata, aku sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan engkau. Aku tetap setia. Katakan amin. Saudara yang kekasih, Anda harus melihat kerinduan hati Allah. Hati Allah, betapa rindunya dia. Dan saya percaya saat ini malaikat di surga sedang bersuka cita, sedang bersorak-sorai. Mereka sedang berkata, Tuhan, Tuhan Yesus, sebentar lagi Engkau akan berjumpa dengan mempelaimu. Sebentar lagi mereka akan tinggal bersama denganmu di dalam kekekalan. Katakan amin. Haleluya. Dan saya tahu hari itu Tuhan merindukan hari itu bersama-sama dengan umat kesayangannya, umat kepunyaannya, umat yang sudah ditebus oleh darahnya sendiri. Katakan amin. Umat kesayangannya dia, umat yang dikasihinya. Amin. Dan dia mau juga, saudara, bukan dia hanya bertepuk sebelah tangan mengasihi kita, tapi dia mau supaya kita juga mengasihi dia. Dan mari kita belajar sama-sama dari dunia ini, dari tempat ini. Saudara, kita belajar mengasihi dia. Kita belajar untuk mempunyai waktu-waktu bersekutu dengan dia. Amin. Bukan hanya ada maunya baru datang. Ku datang Tuhan karena aku butuh uang. Ku datang Tuhan karena aku butuh kesembuhan. Ku datang Tuhan karena aku butuh ini itu. Datang kepada dia. Bilang, ku datang Tuhan karena aku mengasihimu. Amin. Ku datang Tuhan karena aku mau berintimasi dengan engkau. Saudara, inilah hati Tuhan. Inilah kerinduan hati Allah. Dia ingin hidup bersama-sama dengan siapa? Dengan umat kepunyaannya. Dan sebentar lagi itu akan terjadi. Kita akan tinggal bersama-sama dia di langit yang baru dan bumi yang baru, yaitu Yerusalem baru. Beri kemuliaan bagi dia. Amin.